warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Soleha dengan NIM 208420222 dari kelas 3B1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Desti Haswati MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas landasan bimbingan konseling. Landasan bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan goyah atau bahkan ambruk. Dengan layanan bimbingan konseling ini, apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan konseling itu sendiri. Dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya. Di sini ada 7 landasan bimbingan konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan religius. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, landasan sosial budaya. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Yang keenam, landasan pedagogis. Yang ketujuh, landasan yuridis formal. Nah, yang pertama, landasan filosofis. Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang berarti cinta, dan sophos berarti bijaksana. Jadi, filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua, di sini ada landasan religius. Dalam landasan religius diperlukan 3 hal pokok penekanan, yaitu pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan perik kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien untuk kepentingan bimbingan konseling. Di sini ada beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor tentang pertama, motif dan motivasi, yang kedua, pembawaan lingkungan, yang ketiga itu perkembangan individu, yang keempat, belajar, dan yang kelima, kepribadian. Selanjutnya, di sini ada landasan sosial budaya. Kebudayaan akan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada landasan ilmiah dan teknologi. Layanan bimbingan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan
dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku tes, dan tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya, di sini ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan konseling ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal, peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Itu saja video penjelasan dari saya tentang landasan bimbingan dan konseling. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang salah atau yang kurang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.